Anda. Selama ini Ibu Devi telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman dan Ibu Devi telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua pada pagi hari ini, menyempatkan waktunya dalam rangka diseminasi budaya positif yang nantinya akan saya paparkan. Di sini saya budaya positif ini sebagai aksi nyata saya dalam modul 1.4. Di sini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di sekolah itu kita sebagai guru itu harus mengembangkan budaya positif kepada anak-anak. Nah, kita mulai. Konsep modul utama di sini budaya positif ada 7 poin yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, poin kedua disiplin positif, poin ketiga kebutuhan dasar manusia, poin keempat motivasi perilaku manusia, poin kelima posisi kontrol restitusi, poin keenam keyakinan kelas, dan poin ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di sini poin-poin seperti ini sudah saya terapkan kemarin. Nanti di akhir acara juga akan saya tampilkan. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah Bapak Ibu kenal, bahwa untuk kurikulum Merdeka ini tujuan akhirnya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi, yaitu mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini nantinya anak-anak diharapkan memiliki ke-6 dimensi tersebut dalam dirinya masing-masing. Seperti itu. Jadi kita harus merubah paradigma kita sebagai guru. Jadi yang dulunya anak-anak hanya dituntut untuk belajar mencapai tuntutan kurikulum, nah tanpa memperhatikan prosesnya. Untuk kurikulum Merdeka ini anak-anak dituntut untuk membangun profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Nah, itu harapannya. Yang kemudian disiplin positif.
itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengkaitkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, di mana untuk menerapkan disiplin pasti di situ juga ada rasa ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti yang akan kita tumbuhkan dari diri anak-anak. Kemudian disiplin positif. Nah, jadi mengerucutnya adalah pada disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi biasanya anak-anak itu menaati tata tertib, melakukan disiplin karena mereka takut akan hukuman atau ancaman. Nah, itu yang harus kita rubah, karena kita harus menerapkan disiplin positif. Disiplin yang bersifat positif yang timbul dari diri anak-anak tanpa mereka tertekan akan hukuman atau ancaman. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup. Manusia butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia pasti butuh rasa kasih sayang, baik itu dari keluarga atau dari teman atau dari gurunya. Di sini konteks murid dengan guru, murid itu membutuhkan kasih sayang dari gurunya dan rasa diterima. Nah, itu. Jadi mereka juga ingin diakui, ingin diterima oleh gurunya. Kemudian berdasarkan kebutuhan dasar ketiga yaitu penguasaan. Di situ mereka menjalankan penguasaan terhadap materi yang telah mereka pelajari. Poin keempat, kebebasan. Mereka juga membutuhkan kebebasan. Jadi tidak hanya tugas, tidak hanya pelajaran, tetapi mereka juga memerlukan kebebasan. Di sini kebebasan yang positif, tentunya. Kebebasan positif itu mereka bebas menggali kreativitasnya, mereka bebas menyampaikan pendapatnya, guru menghargai. Nah, itu yang mereka harapkan. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini yang saat ini mereka inginkan. Jadi dalam belajar mereka ingin merasa senang. Nah, ini tugas guru untuk mengolah agar mereka dalam pembelajaran mereka tetap merasa senang. Mereka belajar, tetapi juga mereka merasakan senang. Kemudian motivasi
sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini motivasinya. Ada yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi mereka melakukan disiplin, motivasi mereka menaati tata tertib. Kebanyakan itu anak-anak menghindarinya karena ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka disiplin, mereka mematuhi tata tertib karena mereka takut dihukum. Nah, seperti itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka ingin dipuji. Mereka ingin mendapatkan imbalan. Jadi misalnya mereka itu ada seorang anak, nah, melakukan membersihkan taman. Tetapi mereka membersihkan taman itu dengan harapan dia akan dipuji oleh gurunya, dengan harapan dia akan memperoleh imbalan dari gurunya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini motivasi yang tertinggi, yaitu dia menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya dan dia melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin tetapi gagal. Gagal untuk karakter anak-anak. Di mana yang pertama satu adalah hukuman. Hukuman yang dilakukan untuk anak-anak itu akan membekas di hati dan pikiran mereka. Karena apa? Itu akan menimbulkan rasa sakit di hati, menyakitkan, merasa tidak nyaman. Ketika nanti bertemu dengan guru yang menghukumnya, dia merasa akan tidak nyaman. Murid menjadi takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut dihukum, maka mereka diam-diam. Kalau melakukan kesalahan, mereka sembunyikan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Karena apa? Karena dia malu dihukum di depan teman-temannya, sehingga akan mematikan pikiran mereka. Mereka menjadi rendah diri di hadapan teman-temannya. Itulah konsep disiplin yang gagal. Yang kedua yaitu penghargaan. Nah, ini penghargaan itu memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Memberikan penghargaan kepada murid itu sebagai apresiasi kita kepada murid tersebut. Tetapi di satu sisi, penghargaan itu dapat menjatuhkan muridnya karena dianggap tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Merusak hubungan atau sifat iri. Jadi di antara temannya, anak yang satu dan anak kedua, itu akan menimbulkan sifat iri. Nah, seperti itu. Makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada sistem ranking, karena itu akan menimbulkan sifat iri sehingga hubungan mereka tidak harmonis, tidak dapat berteman dengan baik. Kemudian mematikan kreativitas.
Jadi kreativitasnya itu terbatas karena ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Kemudian menghukum dengan sistem ranking tadi ya, tidak efektif. Ranking itu akan menimbulkan kesenjangan sosial di antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi jika ada penghargaan, itu akan merampas hak dia sebagai murid untuk menghargai dirinya. Seperti itu. Nah, yang bagaimana atau yang seharusnya kita lakukan, konsep disiplin yang bagaimana yang bisa kita terapkan terhadap murid kita. Di sini adalah konsep disiplin dengan identitas positif akan berdampak positif bagi siswa tersebut, yaitu dengan konsekuensi. Disiplin dengan identitas sukses. Jadi di sini konsep disiplin ini bisa diterapkan kepada anak didik kita yang mensukseskan karakter mereka. Di sini dengan adanya konsekuensi ini dengan penguatan jangka pendek, namun perlu monitoring secara berkelanjutan. Menggunakan stimulus, kemudian ada respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu untuk disiplin dengan konsekuensi. Kemudian konsep disiplin paling tertinggi yaitu dengan restitusi. Nah, ini konsep disiplin paling tertinggi. Murid bertanggung jawab dengan perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalahnya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, jadi murid itu yang memegang kontrol pada dirinya. Jadi dia melakukan kesalahan, dia pula yang menentukan solusinya. Murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, itu adalah disiplin kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini murid menemukan kesalahannya sendiri, kemudian mereka menemukan keyakinan yang ada dalam dirinya, sehingga itu dapat membentuk pribadinya yang lebih kuat. Seperti itu. Ini adalah ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia hanya belajar, tidak berniat untuk menebus. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter yang mereka miliki, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan mereka untuk menemukan solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Seperti itu. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah kasus di mana siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaannya, jika di tipe hukuman itu guru menghukum siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit.
masih sering kita jumpai. Ketika siswa tidak mengerjakan PR, siswa tersebut dihukum berdiri di depan selama 10 menit atau dihukum mengerjakan kembali 3 kali lipat. Nah, itu adalah tipe hukuman. Akibatnya di sini guru marah. Ketika guru marah, murid akan menjadi takut terhadap guru tersebut. Itu adalah tipe hukuman. Yang kedua adalah tipe konsekuensi. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR 3 kali lipat. Nah, itu. Kalau tipe konsekuensi ini adalah dibuat sebelumnya. Jadi di awal kita bertemu dengan siswa, kita membuat kesepakatan, kita membuat peraturan. Nah, di situ ada konsekuensi-konsekuensinya. Ketika siswa tidak mematuhi peraturan tersebut, mereka juga harus menjalankan konsekuensinya. Di sini guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang ketiga yaitu restitusi. Disiplin tertinggi ada pada restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah Bapak Ibu posisi kontrol dari restitusi, disiplin positif tertinggi kita. Yaitu di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum. Tadi langsung menghukum anak yang melanggar peraturan. Terus ada posisi membuat rasa bersalah. Ada posisi kontrol sebagai teman, ada posisi kontrol sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kita akan bandingkan. Nah, berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, guru mengatakan kepada siswa, kamu melanggar aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah tipe guru dengan kontrol penghukum. Untuk kontrol pembuat rasa bersalah, gara-gara kamu melanggar peraturan, Bu Guru jadi dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi kata-kata tersebut itu akan membuat murid itu merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian posisi teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Itu posisi sebagai teman. Kira-kira kalau anak-anak kita mengatakan itu kepada anak-anak nurut apa tidak? Iya, itu posisi teman. Kemudian posisi pemantau. Karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, menanyakan konsekuensi terhadap anak tersebut. Untuk posisi manajer, ini adalah posisi tertinggi dari posisi kontrol. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah posisi manajer. Jadi guru tidak melakukan hukuman, tidak melakukan membuat siswa merasa bersalah, tetapi guru hanya menuntun anak tersebut untuk menemukan solusi dari kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas? Nah, di sini pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita punya peraturan harus memakai helm saat berkendara? Kenapa Bu Dewi? Agar selamat di perjalanan. Agar selamat di perjalanan. Ya, agar selamat di perjalanan.
jalanan. Nah, itu. Terus pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Mengapa kok kita harus memakai masker? Kenapa Bu Aan? Karena tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Itu. Jadi helm itu digunakan supaya kita selamat dalam perjalanan. Kita menggunakan masker agar kita mencegah penyakit menular kepada orang lain. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita. Jadi peraturan-peraturan itu harus hidup dalam diri kita. Dari peraturan kita tingkatkan menjadi sebuah keyakinan diri. Jadi tidak lagi kita memakai helm karena takut ditilang, karena takut ketemu polisi nanti di sana. Tetapi kita sadar diri, memiliki keyakinan bahwa helm itu akan menjadi pelindung kita sendirinya dengan keyakinan yang timbul dalam diri kita. Makanya kita otomatis akan memakai helm saat berkendara, karena kita punya keyakinan itu akan melindungi diri kita dalam berkendara. Begitu pula masker, penggunaan masker. Dulu awal-awal kita menggunakan masker karena peraturan dari pemerintah harus. Nah, itu lama-lamaan akan menjadi sebuah keyakinan diri. Keyakinan di mana masker dapat menyelamatkan kita dari virus-virus yang kemarin adalah virus corona. Nah, begitu pula keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terbentuk dari peraturan kelas lebih tinggi. Jadi sudah ada di dalam diri masing-masing dari keyakinan peraturan kelas. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, dan sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kelas 6. Ini anak-anak, langkah yang pertama saya menjelaskan pada anak-anak tentang apa itu peraturan, apa itu keyakinan yang akan kita bentuk. Kemudian anak-anak menuliskan keyakinan mereka dalam selembar kertas. Kemudian mereka menyatukan keyakinan kelas tersebut sehingga kita peroleh keyakinan kelas di kelas 6. Nah, ini adalah wujud dari keyakinan kelas dari anak-anak. Dari yang dituliskan anak-anak, kita rangkum menjadi satu, menjadi sebuah keyakinan kelas yang itu nantinya akan diyakini oleh anak-anak tersebut. Nih, contoh keyakinan kelas 6 di SD Negeri Patiwetan 03. Di sini, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti sebagai tolak ukur dalam guru menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh siswa. Jadi di dalam
ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana di sini segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah dibuat. Tuh, segitiga restitusi. Nah, itu pemaparan saya tentang budaya positif. Di sini saya tidak menggurui, saya hanya ingin berbagi ilmu apa yang saya dapatkan dari kegiatan program guru penggerak. Alih-alih nanti dapat menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Nah, ini saya punya video contoh penerapan posisi kontrol. Posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas.
ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat berbagai penerapan posisi kontrol kelima tersebut. Jadi memang ada perbedaan antara posisi sebagai penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, maupun posisi sebagai manajer. Nah, di mana memang yang disarankan untuk guru adalah dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer, guru tidak langsung menyalahkan atas kesalahan murid, tetapi guru membimbing murid tersebut, menanyakan apa kesalahannya, kemudian alasannya mengapa melakukan kesalahan tersebut, kemudian setelah itu menanyakan keyakinan kelas yang mereka miliki, kemudian mereka menemukan solusinya sendiri. Jadi guru hanya menuntun, mereka bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga harapannya murid bisa melakukan refleksi atas dirinya sendiri. Nah, supaya mereka kedepannya akan mempunyai keyakinan kelas yang dimiliki. Nah, itu tadi contoh dari materi 1.4. Kemarin saya juga sudah membuat skenario dengan anak-anak kelas 6. Jadi skenario tersebut juga merupakan penerapan dari posisi kontrol manager. Nah, ini saya putarkan. Nah, ini merupakan tugas saya kemarin. Teks seperti itu terbuat melihat
yang saya buat. Di sini saya bisa menarik kesimpulan, yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak langsung menjustis murid tersebut bersalah, tetapi mereka mampu menemukan kesalahan dalam dirinya sendiri, juga mereka mampu meyakini sebuah keyakinan yang mereka miliki, kemudian di akhir mereka akan mampu menemukan solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, dari sini saya buka, apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Di sini kita sifatnya diskusi, kita sifatnya berbagi, kita sama-sama belajar seperti itu. Mungkin dari pemaparan saya mengenai segitiga restitusi atau mengenai 5 kontrol guru tadi, misalkan ada pertanyaan, boleh diajukan. Nanti sebisa saya akan menjawab. Terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan ke Bu Devi yaitu terkait tadi penjelasan tentang disiplin positif. Nah, tadi dari penjelasannya kalau tidak salah mendengar saya bahwa kita dianjurkan untuk tidak memberikan hukuman kepada anak. Nah, kalau ada anak yang berbuat kesalahan, apakah kita bisa menghukum atau tidak? Kalaupun kita bisa menerapkan hukuman, itu hukumannya yang seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Nana atas pertanyaannya. Tadi Bu Nana menanyakan apabila ada anak yang salah, apakah kita bisa menghukum untuk mewujudkan budaya positif itu tadi nih, disiplin positif. Nah, di sini kita sebagai guru itu digiring atau diarahkan menuju posisi kontrol sebagai manajer, di mana kita sebagai guru tidak menghukum anak, tetapi kita mengarahkan anak. Jadi apabila ada permasalahan dalam anak tersebut, kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru tidak langsung menghukum, tetapi kita menanyakan anak tersebut atas kesalahannya apa, terus alasan mereka membuat kesalahan itu apa, kemudian mereka menanyakan keyakinan kelas yang mereka miliki, kemudian mereka mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga diharapkan jika mereka yang menemukan sendiri itu akan tertanam pada diri siswa tersebut. Jadi suatu saat nanti mereka akan memiliki keyakinan bahwa kesalahan yang pernah mereka perbuat itu tidak akan diulangi lagi, karena dia tahu, dia meyakini bahwa perbuatan itu salah. Nah, dia menemukan solusinya sendiri. Jadi sebenarnya di sini juga masih banyak praktek bahwa guru itu sebagai posisi penghukum. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka guru akan menjalankan hukuman seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai guru, karena itu akan menjatuhkan mental anak. Makanya kita diarahkan apabila siswa ada masalah, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi tadi, yaitu mengajak mereka berbicara, mengajak mereka menemukan solusi dari kesalahannya sendiri. Seperti itu, Bu Nana. Cukup ya? Silahkan bagi Bapak Ibu guru, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lainnya. Monggo. Oke, monggo Bu Mei.
Ya, terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Ada yang mau saya tanyakan. Sebelumnya saya mau menanggapi dulu. Saya melihat di sini budaya positif ini tuh sangat bagus jika diterapkan di sekolah. Sedangkan yang ingin saya tanyakan, sebagai guru kelas, saya kan juga guru kelas. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengawalinya? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mei atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi dengan Bu Mei bertanya seperti itu artinya Bu Mei sudah mulai termotivasi karena dengan budaya positif. Okay? Jadi untuk langkah guru kelas untuk menerapkan budaya positif itu biasanya kita di awal pelajaran akan membuat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan tersebut kita ambil bersama-sama dengan siswa. Apa-apa saja yang disepakati, misal untuk membentuk peraturan yang ada di kelas seperti itu, misalnya untuk datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Kemudian dari peraturan-peraturan tersebut kita rangkum menjadi sebuah kesepakatan yang sudah disepakati oleh guru dan juga siswa-siswa satu kelas. Dari kesepakatan-kesepakatan tersebut itu akan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut akan kita cantumkan dan akan dijaga oleh siswa. Nah, setelah mereka mengetahui keyakinan kelas apa saja yang harus mereka laksanakan dan mereka miliki di dalam pembelajaran nanti, jika ada siswa yang melakukan atau melanggar dari keyakinan kelas tersebut, maka kita akan menyelesaikannya dengan jalan restitusi. Seperti itu. Jadi langkah dasar, langkah utama kita sebagai guru kelas yaitu adalah mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Seperti itu Bu Mei. Semoga dengan adanya budaya positif ini Bu Mei juga termotivasi untuk melaksanakan pada kelasnya Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Oh ya, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Yang akan saya tanyakan, Bu Dewi kan sudah melaksanakan praktek membangun budaya positif terhadap murid-muridnya, ya kan? Nah, apakah dalam pelaksanaannya itu ada kesulitan atau tidak, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi, pertanyaan yang bagus. Apakah ada kesulitan dalam mempraktekkan budaya positif tersebut? Kesulitan-kesulitan itu tentu saja ada. Hambatan-hambatan tentu saja ada. Walaupun hambatan kecil, namun tetap ada. Karena apa? Keyakinan kelas itu dibentuk dari kesepakatan semua siswa dan juga guru. Nah, padahal di sini ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati secara bersama, harus kita yakini secara bersama. Padahal keyakinan anak berawal dari keyakinan yang berbeda-beda. Seperti itu. Bagaimana kita menyatukan apa yang dituliskan anak atau yang dicetuskan anak itu menjadi satu kesatuan, satu kesepakatan dan satu keyakinan. Seperti itu. Nah, setelah menjadi satu keyakinan, itu adalah hambatan yang pertama, karena tidak semua anak memiliki keyakinan yang sama, tidak semua anak memiliki pemikiran yang sama. Seperti itu. Jadi kita harus menyatukan pikiran, kita harus menyatukan pendapat dan hati semua anak-anak dan juga dengan gurunya. Seperti itu. Itu hambatan yang pertama. Yang kedua, setelah kita mendapat satu keyakinan, ada beberapa keyakinan kelas.
kita rangkum menjadi satu. Kemudian keyakinan kelas tersebut kita laksanakan. Dalam pelaksanaannya, apakah setiap siswa sudah menjalankan keyakinan kelas tersebut? Tentu saja ada 1-2 anak yang belum. Tentu saja ada 1-2 anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, itulah tujuan pertamanya, yaitu kita akan melakukan restitusi. Apakah dalam restitusi tersebut ada hambatan? Ada. Apakah dalam restitusi tersebut ada halangan dari siswa? Ada. Karena apa? Restitusi tersebut ada siswa ketika melakukan kesalahan, tetapi dia tidak menyadari atas kesalahannya tersebut. Ketika saya panggil, saya tanya, kira-kira apa yang kenapa kamu dipanggil? Dia mengatakan tidak tahu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Dia juga berkata tidak tahu. Entah itu siswanya memang lupa atau memang dia menganggap apa yang dilakukannya itu tidak salah atau benar, tidak ada kesalahan dalam dirinya. Kemudian tugas guru bagaimana? Tugas guru untuk mengingatkan kembali kepada siswa tersebut pada saat itu apa yang dilakukan, apa yang telah dikerjakan, sehingga kita kirim siswa tersebut sampai menemukan satu titik di mana ada kesalahannya tersebut. Lalu kita tanyakan, apakah hal seperti itu sudah benar atau belum? Nah, dari situ maka dia akan berpikir. Ketika dia menemukan, oh iya, berarti saya salah, dia akan berpikir. Kita akan mengirimnya lagi kesalahan apa yang telah dia perbuat, dan kita akan menanyakan lagi solusi apa yang bisa diberikan dia untuk menebus kesalahannya tersebut. Kira-kira seperti itu Bu Dewi. Tetapi hambatan-hambatan tersebut bukan menjadi halangan kita dalam menerapkan budaya positif. Jadi kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif, kita meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Insya Allah kita bisa mengatasinya. Seperti itu Bu Dewi. Terima kasih. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman karena kita sama-sama pendidik. Apa yang saya dapatkan, ilmu apa yang saya dapatkan, saya mencoba berbagi kepada teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Devi, saya jadi mengerti bahwa posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentu saja kita sebagai guru dapat menempatkan diri sebagai manajer dalam menempatkan disiplin positif. Karena dalam posisi manajer, sikap guru ketika ada seorang siswa yang bersalah itu tidak langsung menghukum, tetapi kita sebagai guru harus menanyai terlebih dahulu apakah perilaku yang dilakukan siswa itu benar atau salah. Nah, setelah siswa menyadarinya, siswa juga mampu dibantu agar ia mampu menemukan solusi dari perilaku yang telah dilakukannya. Nah, dalam menanyainya itu, guru juga tidak diperbolehkan untuk emosional. Sehingga menurut saya, posisi manajer ini sangat baik ditempatkan di sekolah dasar. Semoga
dari diseminasi yang dilakukan Bu Devi dapat kita terapkan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.